Bisa. Halo Kak Aping. Hari ini kita mau wawancara masa KMPN. Mungkin perkenalan dulu. Dari kakak sendiri ada template nggak Kak? Enggak. Gue mau TPP ntar seiring berjalannya aja, kalau gue mau nanya gue tanya. Oh, oke. Berarti yang sampai asal daerah. Oke, saudara aja. Halo Kak, nama aku Muhammad Ghaffar Adriano, bisa dipanggil Adre. Dari NIM-nya 136211032. NIM-nya 136211032. Asal daerah dari Jakarta Pusat. Oke, lanjut. Halo semuanya, aku Hana Daniela Ayu, bisa dipanggil Hana. Tim aku 136211055. Aku dari Jaktim. Enggak kok, aku enggak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Yogo Saputra, DIM 136211067, asal daerah dari Surabaya. Salam kenal semuanya. Keren ya? Terus. Kenalkan, aku Oscar Emar, NIM 136211077, asal daerahnya dari Palembang. Oke, ada format nggak? Nama panggilan, NIM, asal daerah, Jabatan di KMPN. KMPN. Oke, kenalin nama lengkapku Christian Delvin, dipanggil Aping. NIM 1362047, asal daerah Kabupaten Tangerang. Terus jabatan KMPN. Kerekam gue. Apa-apa lah. Ya kecil dong. Jeb gini kan bisa. Ya, halo Jeb. Untuk jabatan di KMPN, gue menjabat sebagai Wakadif Medcom. Dia mau dulu. Jadi pertanyaan simpel dulu, kayak kenapa namanya bisa jadi Kaping? Kayak kenapa di Wyvern itu namanya berubah-berubah gitu, kayak Kapipo, Kak Bebek. Kalau Pipo gue nggak tahu. Kalau Pipo gue nggak tahu. Sebenarnya dulu kayaknya gue pernah tanya, cuma gue lupa. Kayak kalau nggak salah nggak tahu, gue lupa. Kalau Icun kan ya itu gampang lah ya perubahannya. Kalau Agam tuh emang semenjak dia masuk FTMD. Sebenarnya PBB itu udah lama. Dulu kan gue sama Agam tuh waktu intern. Jadi gue udah kenal Agam dari dulu, makanya cuma di satu Wyvern tuh kalau lo ngeliat yang manggil dia Agam cuma gue, sisanya manggil dia Bebek. Karena nggak tahu mulai dari mana. Gue lupa dari FTMD TPB atau awal masuk jurusan pada manggil dia Bebek karena DP-nya. Dulu DP-nya tuh bener-bener rubber ducky gitu loh. Kayak bener-bener satu badan rubber duck gitu. Kan dipanggil Bebek. Udah sih, kalau gue emang dari nama Darin. Gitu. Bukan plesetan dong. Bukan. Oh, keren dari Iya, keren dari plesetan apa? Ya, gue Soalnya kayak Wyvern tuh kayak Iya, kebanyakan. jadi ininya, jadi kayak ciri khasnya gitu namanya di pleset-plesetin. nggak banyak gak sih? Banyak yang pleset itu aja coba. Tapi kayak kita nggak ada nggak sih di pleset? Iya, nggak ada sih. Iya, kayak nama itu. Nggak banyak sih, tapi ya ada beberapa, nggak lebih dari satu. Balik. Iya. Balik. Balik. Balik itu pun gara-gara ini. Balik. Apa nih? Habis itu kan sama. Ya, pertanyaan. Itu pertanyaan bebas tadi. Iya, nggak apa. Iya kan, nggak apa bukan pertanyaan. Boleh. Pertanyaan satu lagi. Oke. Kalau aku mau nanya ini sih Kak, simpel aja pertanyaannya sebenarnya. Kalau yang aku lihat dari dari kayak organogram sama dari itu kan kakak tuh grafis mulu ya, atau publikasi mulu, itu kenapa Kak? Maksudnya kayak emang minatnya di situ, emang passionnya di situ, atau gimana Kak? Organogram mana? Kayak wisuda KMPN terus apalagi aksi angkatan, terus ini di di BPP KMPN. Halo Kak. Di BPKMPN juga Ya gitu. iya gitu lah sama grafisnya. Kenapa Kak? Sebenarnya emang gue dari dulu emang mainnya di situ kan, kayak di SMA juga. Dulu pas sekolah gue nggak ada income, tuh gue ngebantuinnya juga di grafis. Cuman itu pun sebenarnya bukan dari gue sendiri yang mulai gitu loh. Cuman kayak emang SMP Cuman dulu gue SMP udah belajar gitu kan, belajar Photoshop. Terus nggak kepake banget. Terus pas udah SMA, itu akhirnya mulai kepake buat lomba. Gue ngajakin gue lomba bisnis, kayak bisnis bikin aplikasi gitulah. Terus gue tuh bikin UI gitu.
Nah, terus habis itu dari situ terus gue diajakin jadi panit grafis buat cup sekolah, itu pun gue nggak daftar. Akhirnya ya sebenarnya gue udah mulai grafis tuh di TPB, cuman TPB tuh gak ada yang nyadar. Jadi TPB tuh gue itu ada gathering kan, terus kita ada lomba gitu, lomba bikin video perkenalan kelompok. Oh yang itu. Iya. Nah entah kenapa gue nggak di notice sama sekali, soalnya kayaknya gara-gara pas hari H gatheringnya itu, pas yang pemutaran video kelompok itu gue nggak muncul, gue lagi psikotes. Karena itu kelompok gue itu cuma ngedit ngasal, jadi kita itu tuh yang anak AS sekarang itu Human, Peter, Vito Bailon nggak? Anak Aksan nggak tahu. Kak Vito. Vito Kadif Fixing. Oh, Pak Kadris Vito. Vito Bailon. Oh, Dia dulu ceritanya tuh dia segala macam ide dari dia tuh kreativitasnya. Terus gue cuma ngedit. Nah itu somehow paling ngedit random, ngasih VFX gitu. Juara 1. Padahal ada yang ngedit rapi kayak comic style gitu. Coba punya gue mungkin ini terlalu absurd kali ya. Atau itu literally cuma After Effects semua gue mainnya. Akhirnya juara 1 terus karena gue takut tuh sebenarnya. Soalnya gue takutnya, gue mikir anak teknik kan nggak semuanya bisa grafis atau desain. Gue udah punya feeling. Jadi gue nggak mau ngomong lah, gue low profile aja gitu. Gue takut masuk lingkaran setan gitu. bakal di Iya kan. Tapi untungnya pas TPB gue nggak di notice. Terus gue mikir oh yaudahlah santai. Jadi TPB tuh emang gue nggak ikut apa-apa. Terus gue baru mulai grafis lagi tuh pas Sonic. Kan dari itu YLL tuh kita bikin video. Tuh gue cuma ngedit doang tuh. Kalau gue cuma ngedit doang, cuma nyusun. Terus gue kasih intro simple doang. Terus di intro simple tuh udah gue dimintain bikinin teaser buat gathering angkatan kita waktu itu gathering Wyvern. Gue bikin teaser simple aja berdetik. Terus itu berkembang terus juga waktu itu aksi angkatan gue ditarik ke gue dimintain kadif. Padahal gue tuh daftar jadi staff. Gue gak mau jadi kadif. Jadi staff. Oke lah. Terus itu sebenarnya gue gak niat. Kalau bisa lihat aksi angkatan turbulence itu grafisnya hancur, itu gue gak niat. Nah terus pas jadi kita kan ada acara internal. Nah di malam acara internalnya itu gue di PC sama Rossi. Tau Rossi gak? Nah Rossi kan waktu itu Kawi Sokto. Terus jadi dia cerita ke gue kalau waktu itu kasusnya lagi gak ada kadif grafis dari anak-anak 19 dari Ethos. Jadi dia nge-rekrut gue gitu. Jadi kita waktu itu gue habis acara internal gue cabut, gue masuk Google Meet, itu Hicam Rossi sama Kila, Kak Wisokta sama sekjennya. Kita ngobrol-ngobrol bertiga. Kira gue dinaikin ke kadif grafis, tapi itu ada masalah. Karena coba gini dulu deh. Mungkin terdengar aneh ya, kayak gue masih Wyvern, ini masih masa stakeholder Ethos. Kenapa gue mau jadi kadif grafis? Dari gue karena kan itu di bawah ketua bidang kreatif. Nah, kadif kreatif dulu waktu itu namanya Andika, Ethos juga, itu OP. Pokoknya kalau kalian pernah lihat Sonic 19 desainnya, kayak background-nya, ukir-ukirannya, itu dia yang bikin. Jadi gue Lightspeed kayaknya bukan dia deh tapi sebenarnya. Dia tuh benar-benar bikin Sonic kalau nggak salah. Dan itu pas gue masuk karena gue pengen belajar sama dia. Gue mikir mungkin bisa dapat sesuatu yang baru dari dia. Cuman ini menimbulkan masalah karena waktu itu kondisinya angkatan gue belum lantik, belum jadi ambis. Pada akhirnya karena itu dari Wisoktonya sendiri gak bisa ngadain open recruitment staff ke Wyvern. Karena kalau lo open recruitment staff ke Wyvern, lo otomatis harus ngasih tahu hasilnya kan. Kalau ngasih tahu hasil kan pasti ngasih tahu tuh kadif siapa aja. Nah kalau kayak gitu ntar ketahuan kadifnya anak Wyvern kan abis gue. Soalnya itu jadi ceritanya gue ngegocek ADART KMPN. Jadi itu kayak satu hari sebelum audiensi, malamnya itu BPP rapatin gue semua. Itu Ezra, Vito Ezekiel namanya, Oji yang kemarin yang lulus Oji. Pokoknya BPP, mereka tuh rapat sampai malam, kita cuma ngomongin ini gimana caranya biar kadif grafisnya nggak ditanyain. Kira kita ketemu sebuah trik. Jadi si ketua bidang kreatif si Andika baca, abis dia baca itu langsung pas ke kreatifnya, pas ke grafis kan abis kreatif langsung grafis. Dibacanya langsung kayak satu kalimat aja, set gitu, nggak ada nada, jadi kayak nggak ada perubahan. Terus udah gitu si Ezra sengaja gitu nanya-nanya ke slide atas, jadi keluar dari slide itu biar nggak ditanyain, soalnya cuman grafis dong, kayak gak ada kadif kesana kayak gitu di PPT-nya. Udah lolos, nggak ada yang mempertanyakan, terus gue jadi kadif grafis. Makanya sekarang makanya bisa ini gue nggak kadif, soalnya gue merasa gue cukup capek, soalnya itu kan berat banget, apalagi itu jadi kayak LPJ kita ketunda,
akhirnya itu sempet tuh gue kerja sendiri sama Andika bikin vstock, dan vstock kita tuh tracing. Nah kita kan ngambil dari film Raya and the Last Dragon, sedangkan Raya and the Last Dragon itu filmnya 3D, kita maunya 2 dimensi. Elemen 2 dimensi di film itu cuma di credits, tapi kalau kita langsung access credits itu ada tulisannya. Kalau kita pakai magic, kita pakai yang remover apapun itu pasti jelek, itu pun kualitinya nggak bagus kalau screenshot. Akhirnya kita tracing itu, jadi gue sama Andika nge-tracing berdua ada 2 minggu 3 minggu nge-tracing baru dapat staff grafis itu. Jadi chaos lah intinya, udah lewat. Habis itu gue udah nggak pernah ikut grafis lagi kecuali pas Wisjul gue jadi staff, bantu dikit, itu pun banyak hilang, gue ngerasa gue capek. Jadi akhirnya itu Wisjulnya kan April dulu, Wisjuli ya. Nah Wisjula gue daftar lapangan. Nah di situ baru gue mulai pindah dari mulai geser dari grafis gitu. Nah itu gue daftar lapangan, gue jadi pengibar bendera. Terus di Sonic juga gue nggak grafis, gue di Sonic tadi disiplin. Lapangan juga. Cuman kenapa gue sekarang di Medcom, karena gue mikir setidaknya walaupun gue koreografi, gue masih pengen ada yang berhubungan sama grafis dikit gitu. Dan emang sebenarnya dulu gue udah pernah, yang bikin gue keluar dari grafis tuh bukan karena Wisoktonya ya sebenarnya, atau bukan karena gue mau sama grafis, tapi di masa gue ngejabat Kadif Wisokto itu kan baru kelar aksi angkatan, jadi turbulence baru selesai, bahkan belum beres LPJ aja gue udah mulai kerja. Terus itu waktu itu gue jadi Kadif di unit PPAB, itu kan ada PPAB kan kalau chat ini. Nah gue di UKJ itu gue jadi Kadif Pubdoc, publikasi dokumentasi, tapi ditambah dan operasional. Jadi gue ngurusin Pubdoc plus operasional Zoom gitu, Discord gitu. Jadi gue chaos ngejabat 2 jabatan, makanya gue cabut. Makanya gue sempat AFK, cabut, terus gue pengen cari yang baru. AFK di mana? AFK-nya di mana? AFK ya AFK. Nggak usah AFK di yang AFK di campaign sih banyak, nggak ikut gitu. Ikut sih maksudnya kayak AFK di grafis lebih tepatnya. Pokoknya kalau ada apa-apa gue cabut gitu. Pokoknya gue mulai masuk grafis lagi pas Medcom. Pas yang pendaftaran staff BPP gue daftar Medcom, terus yang kemarin juga. Kalian tahu ceritanya belum sih? Logo Wyvern diganti. Di Rijaz. Nah, itu gue yang bikin. Yang gue yang Rijaz. Gitu. Jadi kayak masih ada yang pas waktu dikumpulin ke panitianya itu kayak masih belum fix gitu, tapi gara-gara kekejar. Yang berantakan banget, kelihatan dibikin pakai Microsoft Paint kalau menurut gue. Bukan gue yang bikin sih waktu itu. Intinya ada masalah lah sama logo kita waktu itu, dan gue salah satu orang yang selalu bilang ke si Agam, kan Agam sekjen kita, kan bisa kan ntar suatu saat ini kita ganti logo. Jadi gue emang dari awal udah request gue pengen benerin logonya, either gue yang benerin atau enggak kita bukanya sayembara gitu. Bahkan sayang kalau logonya hancur gitu, apalagi ntar mau dijadiin bendera gitu. Udah itu. Ada pertanyaan tapi lupa. Kalau Juga. Dia fokus dengerin udah. Pernah wawancara sama Kak Elsa, itu dibilangin kayak dulu yang ketua komen. Elsa Nurul. Iya, yang kecamatan. Iya. Ya itu dia bilang kayak yang daftar di KMPN waktu yang Medcominfo itu dikit gitu. Terus kayak workloadnya tuh nggak sepantas sama kayak jumlah staffnya gitu loh. Bener nggak? Kayak menurut kayaknya gimana terus? Kebetulan sih ya. Iya kan? Soalnya kalau gue sendiri, gue sih yang paling berat sebenarnya. Soalnya jadi kita tuh dibagi Medcom tuh ada yang desain, ada yang publikasi. Biasanya publikasi megang IG tuh langsung dari si Elsa. Terus ada satu yang bikin web, si Bagas. Terus kayaknya ada lagi, mereka ngapain gue lupa. Pokoknya yang desain tuh gue, Yere, sama ada Han namanya, Yohanes. Ya pokoknya Han lah, pokoknya anak 19. Nah itu jadi waktu itu si Elsa nyuruh kita milih 2 divisi buat kita pegang. Kayak, nah gue bodohnya, gue ngambil ke prof sama eksternal. Ini yang paling ramai di KMPN. Di eksternal tuh ada RAD, itu ada ekstra kampus, intra kampus. Terus ada RAD, tau lah RAD banyak ininya, ekstra kampus ya paling kunjungan-kunjungan. Cuma tetap aja kan banyak. Kayaknya ramai di RAD. Terus ke prof tuh PWK. Gitu-gitulah bikin yang Nayuno yang lu lihat kalau di IG KMP tuh yang banyak muncul tuh kalau nggak ke prof, RAD, internal tuh sih ya, tapi internal juga nggak sering-sering banget gitu kan. Itu jadi sebenarnya gue kayak di situ karena emang entah kenapa tuh permintaan mereka banyak. Kayak kemarin gue ngeliat sheets Medcom tuh tiba-tiba kayak eksternal tuh bisa 3 biji sekaligus gitu. PWK sebenarnya sekali minta tuh dikit, cuman setiap bulan pasti ada
terus tuh isinya tuh banyak gitu. Dan gue tuh jujur gue bukan orang yang bisa copywriting. Gue tuh desainnya lebih ke desain tuh kan ada banyak ya, ada yang kayak desain post Instagram kan harus bisa nata tulisan. Nah itu gue nggak bisa. Gue bener bermain efek gambar yang abstrak. Pokoknya kalau logo, bikin virtual background, bikin apapun, atau main-main efek video editing tuh gue bisa. Tapi kalau yang suruh post Instagram yang pakai tulisan itu gue nggak bisa. Kayak dulu OSKM gue cuma literally OSKM kalau yang taruh di IG tuh gue cuma literally nyari logo. Halo. Owan. Pak Kadif. Terus pokoknya kalau dulu tuh OSKM aja tuh ya, itu kalau dikasih tugas bikin infografis itu gue tulis, udah jadi tulisannya nih, udah gue cuman cari foto di kayak cari website yang fotonya yang foto kayak non copyright gitu kayak Unsplash atau apa, yang royalty free lah, yang HD, terus gue taruhnya bolak-balik. Jadi slide pertama, slide keduanya gue flip horizontal, slide ketiga gue flip lagi gitu doang, terus gue taruh tulisan tengah, udah gue nggak ngedit apa lagi, gue nggak bisa ngedit tulisan gitu, kayak kelihatan. Jadi tuh menurut gue sih capek karena ya itu gue nggak bisa copywriting. Mayoritas dari kerjaan desain gue habis udah jadi, pas dikasih ke divisi lain ntar pasti mereka diutak-atik lagi posisi tulisannya, karena gue nggak bisa ngediin posisi tulisan gitu. Iya sih berat, capek. Jadi kalau lu masuk medcom ya gue dapet budak. Iya kan, justru pengen nyoba gitu, cuma takutnya ntar tarik bisa keluar gitu. Bisa dong lah, dulu gue juga pernah. Gue dulu habis jadi Kadif Wisokto, tiba-tiba ada yang ngechat gue, kayak dia bilang dia tahu dari anak angkatan gue nggak sebut, terus gue bilang kira-kira bersedia nggak jadi Kadif Grafis TPB Cup 21, mulai kerjanya November, TPB Desember atau gitu. Itu mulai kerjanya itu literally gue baru selesai Wish Night, baru beres kerjaan gue, masih harus bersihin Wishbook segala macam sih, tapi kayak besoknya harus mulai kerja lagi. Terus gue kayak gue tolak. Habis itu dari situ gue udah bersih dari grafis. Paling sekarang gue lebih ke publikasi sih. Kalau gue sekarang di Metinfo MWA, tapi itu kan nggak ngedesain. Kamu selain grafis sama produk nggak pernah di divisi lain gitu? Lapangan. Oh iya sih. Dulu pas gue di PPAB juga gue ngurus operasional, sempet kan publiknya jamu operasional, live stream, Zoom, terus bikin Discord, setup Discord, gitu sih paling simple gitu. Kalau acara gue nggak bisa, relasi apalagi MSD aduh nggak tertarik gue. Itu Kak, cara biar gak chaos akademik sama himpunan tuh gimana sih, Kak? Apa chaos juga, Kak? sebenarnya chaos itu relatif ya. Soalnya kayak ada menurut gue tuh chaos nggak kayak apa sih, lu nggak akan bisa menghindarin chaos menurut gue, karena kayak pada suatu saat pasti lu chaos gitu loh. Kan kayak gimana ya jelasinnya ya, kalau emang teori dasarnya ya entropi kan nambah terus gitu loh, randomness kan pasti nambah terus, itu kan hukum alam. Sama kayak lu pasti awalnya pasti bisa lu mau atur gimana pun mungkin emang rapih lah gitu ya, akademik jalan, himpunan jalan itu kayak Levin gitu kan lancar. Tapi ntar suatu saat pasti pas masa-masanya UTS terus ntar ada ini itu pasti chaos. Kayak kemarin bukan akademik sih, tapi kayak awal-awal Sonic tuh sempat chaos karena kan kita harus nyiapin Sonic tapi kita baru beres Wisjul. Terus sekarang Sonic juga masih ada jalan Sonic, terus masih ada Wisokto gitu. Jadi terkadang emang nggak bisa dihindarin, emang ya gimana cara lu ngatasinnya aja gitu. Soalnya menurut gue juga apa yang lu dapet dari ITB itu bukan akademiknya menurut gue. Soal akademik kayak lu dapet di mana, lu mau dimanapun menurut gue akademik pengaruh. Karena pada akhirnya tergantung lu nya belajarnya gimana. Kan di YouTube sekarang banyak gitu. Jadi pada akhirnya yang gue dapet tuh kalau menurut gue itu lebih ke gimana cara lu manage chaosnya itu loh. Gitu kan. Karena kayak kalau lu udah ngalamin chaos dan lu bisa survive, berarti secara langsung lu jadi punya bekal kalau ke depannya lu bakal chaos. Itu bakal gimana? Contoh kalau kalian lagi interlap di lapangan, itu di teriak-teriakin dari samping, itu kan secara gak langsung kita kasih kalian tekanan, tapi kalian mau ngomong harus berpikir yang logis gitu loh. Tapi di bawah tekanan, kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian bisa lewat, kan kedepannya bakal lebih baik gitu. Jadi menurut gue sih emang nggak bisa lo seimbangin chaos sama nggak itunya. Gimana cara lo hadapin chaosnya itu. Itu sih. Nggak tahu ya kalau itu tipe orang aja sih beda-beda. Tapi relatif lah. Mana ada Kak? Kan tadi kayaknya udah kayak banyak pengalaman grafis gitu. Terus kalau dari yang
Medcominfo campaign sendiri kayaknya ada agak kayak ya hal yang ingin diubah. Kalau nggak kayak ada apa gitu ide biar kayak lebih banyak orang yang daftar gitu Kak. Nah, kayaknya sekarang orang-orang itu pada grafis itu pada skip gitu kan. Kayak biar lebih banyak orang yang daftar itu gimana? Kalau yang gue lihat ya dari tahun ke tahun tuh grafis biasanya turun. Kalau gue lihat yang dari 19, mereka tuh awal semangat, tengah udah mulai kayak puncaknya, udah bisa. Pas di akhir Wisokto kayak kemarin kurang, hilang. Bener-bener Wisokto kemarin 2020 kan 2021 itu benar-benar staff grafisnya semua anak Wyvern. Anak Aitos nggak ada yang jadi staff di grafis. Padahal anak Aitos tuh grafisnya banyak banget, kayak bisa banyak. Jadi jatuhnya kayak jenuh menurut gue. Jadi kalau emang ngajakin gue nggak tahu ya gimana, agak susah. Sebenarnya kalau di Medcom sendiri juga kalau tanya gue apa yang mau diubah, Medcom tuh ada proker. Kalian ikut Amazing Grace gak sih? Tapi ada yang ikut Perwalian ya. Jadi ikut Medcom. ya pokoknya Medcom tuh ada proker yang dimana kita sebutnya apa namanya, anjir gue lupa, media check up atau apa. Nah itu jadi ntar kita setiap dan upgrading kan, jadi kayak ada tuh setiap berapa bulan, setiap berapa minggu gue lupa, ntar kita ngumpul, kita tanya-tanya kondisi status, terus kira-kira mau diubah nggak gitu. Soalnya waktu dulunya tuh kalau lihat sebenarnya udah sempat berubah. Kalau kalian pernah lihat, kenapa? Bukan. Itu dari prokernya sendiri. Ini Medcomnya sendiri. Ya, jadi kayak kita ada cek ketemuan kalau emang menurut kita ada nggak cocok. Kayak kemarin tuh sebenarnya kalau kalian lihat pos-pos campaign tuh awalnya background putih, sekarang jadi gambar. Nah itu salah satu upgrading. Soalnya kita ngerasa grand design-nya, terus gue yang ngajuin terus dapat input juga dari Fahri sama Rere yang tadi lewat. Sempat kita bisa bahas-bahas. Jadi kayak lebih cocok kalau glassmorphism tuh pakai gambar di awalnya, terus di belakangnya baru ini biar lebih banyak pilihan, lebih enak kan, desainnya lebih enak. Itu biar nggak terlalu putih banget gitu kan. Nah itu satu. Itu jadi bisa rubah-rubah dari situ. Terus kayak yang tadi mungkin lu mention sempat kan ada cara diajarin nggak atau gimana. Nah itu sebenarnya kalau atau mungkin lu pengen masuk tapi lu nggak yakin, saya Medcom tuh pengen ada namanya apa itu upgrading atau apa. Jadi intinya Medcom pengen ngadain program di mana dia ngundang pembicara luar as in orang ITB yang anak grafis juga dari mana kayak gitu. Terus ntar jadi pembicara di workshop gitu lah. Nah tadinya tuh cuma buat Medcom doang. Cuma waktu pas upgrading pertama gue nyaranin ke Elsa, gimana kalau kita buka buat publik gitu. Siapa tahu ntar ya maksudnya menurut gue ini bisa salah satu cara untuk mengatasi masalah tidak ada kadif grafis, karena yang bisa udah chaos dan yang bisa grafis chaos, tapi yang punya waktu yang bisa punya kemungkinan nggak bisa grafisnya. Maksudnya itu loh menurut gue gitu. Jadi tadinya tuh mau kemarin pas 24. So, pas kita nanya Fahri sama Ulia katanya nggak ada apa-apa. Gue udah ngejawab, kita Dies, terus Elsa udah bingung ini gimana, ya udah coba dulu lah, tanya-tanya dulu, ternyata ada Dies, jadi nggak jadi ntar nggak tahu kapan lagi. Tapi pokoknya waktu itu intinya kita mau bawain topik 3D modeling, tapi nggak yang berat-berat banget, dan itu emang yang bawain tuh kadif grafis. Gue lupa kadif grafis atau apa, tapi temennya Elsa kayaknya dari teknik fisika. Kalau kalian lihat IG-nya TF tuh, IG-nya HMTF itu kayak banyak 3D-nya, makanya kita ngundang dia gitu. Siapa lupa namanya? Kalau buat 3D itu Blender. Oh iya Blender. Enggak pakai itulah. Enggak seribet itu. Sebenarnya 3D pakai Adobe Illustrator juga udah bisa sebenarnya. Gitu. Yang mana? So kayak kalau misalnya grafis kayak dia kan udah grafis kan. Itu kalau ditawarin lagi pasti nggak mau. Jadi kayak grafis tuh beneran one time gitu. Sebenarnya gimana dia mau orang sekalinya dia jadi kadif, staffnya kagak ada yang ada inisiatif, ya kan? Bisa kayak gitu gak? Iya, harus. Biasanya bukan karena dia sendirinya capek, tapi dia capek sama suasananya di divisi itu. Kalau gue kayak gitu. Jadi kayak sama staffnya kurang. Lu mau seniat apapun, kalau staff lu tidak mendukung lu di saat lu chaos ya gak bisa. Harus lu jenuh. Harus benar-benar ditekanin gitu. Tapi grafis perlu arahan nggak sih? Arahan awal tergantung dari kaliannya. Kalau di Medcom KMN kan kita udah punya arahan awal. Yang gue bilang tadi, setiap anak desain dibagi per divisi. Ntar pas mereka request di sheets Medcom, tinggal baca ini divisi apa. Oh kalau ini eksternal, ya berarti kerjaan gue. Kerjaan dia gitu. Oh mereka Terus, nggak mau baca gitu. Maksudnya? Kayak mereka nggak mau baca, kayak bikin sendiri. Kayak mereka perlu kayak orang lain nerima gitu. Maksudnya gimana? Kayak gimana ya? Kan mereka udah ada workload gitu. Katanya di sheets.
Tapi kan ya mereka sebenarnya cuma tinggal perlu baca abis itu bikin, tapi kayak mereka perlu kayak reminder dari externally gitu, dari orang lain gitu. Oh, sebenarnya ya kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Jadi emang di awal tuh yang gue bilang pas gue mention kemarin di LPJ, namanya SOP. Di SOP itu ada ditulis setelah mengisi form harap langsung menghubungi PJ per divisi. Jadi emang kita udah masuk grup. Kayak gue udah masuk grup eksternal. Ya, eksternal sama ke prof gitu. Jadi intinya mereka udah tahu cari kontak gue di mana. Terus kalau mereka nge-request tinggal ngehubungin anak grafis yang bertugas di divisi itu. Misalnya eksternal nge-request, berarti habis ngisi form harus ngehubungin gue. Kalau mereka ngehubungin gue terus gue nggak nyadar, walaupun notifnya masuk, tapi kan gue kan banyak kesibukan lain dan mungkin gue lupa ngecek, ataupun gue udah expect mereka nggak ngechat gue, SOP-nya kan gitu. Ya jadi ntar pasti kayak jadinya salah gue iya, salah dia juga iya gitu. Gue nggak ngecek tapi dia nggak ini. Tapi kalau menurut SOP ya salah dia gitu. Intinya kita udah bikin lah. Intinya SOP itu tujuannya buat mempermudah dari grafis, iya. Next jadi kadif. Gak mau. Oke. Dulu gue dapat ide dulu juga ada ide bagus. Si Andika tuh pas dia menjadi kabit kreatif dia bikin satu divisi konten kreator. Jadi konten kreator ini yang rencanain desainnya apa? Kayak misalnya lu punya IG, kayak gue bilang kemarin kalau Turbulence kan IG-nya udah ada. Kayak misalnya dulu pas gue jadi kadif pubdoc di UKJ pas PPAB tuh, itu gue udah ngerancang 3 slide pertama tuh coming soon atau apa, ntar logo, terus selamat datang organogram D1, D2, D3, D4, udah gue udah rancang gitu. Cuman kalau wisuda nggak bisa kan, soalnya wisuda kan pasti ada yang request mau apa. Jadi ntar kayak dia kerjaan grafis sudah banyak, dia harus bikin merch, bikin ini bikin itu kan. Akhirnya grafis ya kerjaan desainnya, requestnya, ntar si content creator cuman ngide, kita mau taruh apa sih di Instagram gitu, kita mau taruh apa sih, kita mau bikin konten apa gitu, biar ntar grafis tinggal eksekusi, yang mikir sih konten kreator. Terus si pubdoc tinggal mikirin jarkom sama cara nyebarinnya ke orang-orang gimana, menyentuhin jadwal-jadwal penyebaran. Intinya kalau cuma grafis kalau lu bagi lagi tuh bakal lebih enak kerjanya. Tapi balik lagi, lu mau bagi segimanapun kalau staff lu gak niat, kadif pasti capek gitu. Karena waktu gue juga ngalamin pas jujur pas itu kadif staff gue yang masa gue kerja cuma 1 atau 2. Enggak. Ketuanya. Halo Bu. lagi diomongin loh. Bagus kan? Hah? Boleh sih, gue butuh budak. Oh my god, tidak. Gimana upgrading? Slavery. Kita jadi gelut gak? Buat upgrading? Ya udahlah ya. Kita gini ya. Ini anak grafis nih. Iya kak, ini ntar tarik aja kak. Ini juga katanya mau masuk katanya. Aduh, Mau masuk medcom katanya. enggak. Semuanya sudah bantu gue copywriting aja. Tapi Kak Elsa katanya waktu jadi ketua belum ada pengalaman gak sih katanya? Apaan dia pengalaman di pusat? Ih, masuk katanya Lu kayak kira kenapa Sokto aing naik kadif karena Aetos banyak yang gak capek, dia sibuk di pusat. ya dibohongin dong berarti. Emang enggak? Kan pegang apa? Oh iya. Iya kak, katanya waktu jadi ketua tuh kayak baru belajar gitu, baru diajarin. Berarti bisa nih Hana ntar jadi ketua. Ketua Medcominfo. Enggak, solo emang kalau emang kalian bisa ngebagi tugasnya, emang arahan dari atas kalian jelas sebenarnya jadi ketua nggak harus bisa banget. Maksudnya kayak kalian nggak harus kalau emang staff kalian bisa kerja, ketua tuh nggak akan harus kerja. Ketua tuh cuma bagi-bagi tugas, terus siap backup kalau misalnya staffnya nggak bisa kerja karena kecapean lah atau mungkin staffnya lagi sibuk. Tapi sebenarnya staffnya emang niat kerja ya, ketua tuh gampang sebenarnya. Kayak satu nggak megang apa-apa, kayak satu cuma ngefotoin, nggak publis IG, jalanin proker, terus kayak ingetin ini tanya desain, terus kayak buat ngebantu kalau misalnya kemarin nih gue Sonic sempet chaos banget, desainin kerjaan gue dibikin sama Elsa, udah gitu doang. Kayak kopi awan tuh kan gue sempet lagi chaos sama Sonic, dibikin Elsa, udah sudah ada lagi yang dibikin sama dia. Nanti itu dia bantu naruh hubung, udah gitu doang. Ketua tuh sebenarnya kalau emang jelas arahannya, staff kalian mau kerja itu jalan
Kayak ketua tuh emang lebih ke manajemen. Cuman masalahnya dulu pas gue jadi Kadif Grafis Wisokto itu kayak banyak kan gue yang bikin kerjanya. Gitu. Jadi tergantung staff. Kayak Rifan itu udah Nggak, tapi Rifan katanya dia yang ngerjain tuh kenapa dia nyalain dia sendiri? oh Apa yang kabit kreatif kalian? itu karena dia apa Itu dia yang terlalu nosy atau emang kayak gak dikerjain dia yang ngerjain? Semua kata gue, dia ngerjain kita bingung sama di belakang tuh. Gua sama Apip sama Hilmi, anak-anak dokteran itu bingung. Kenapa dia banyak bantu malah minta maaf? Padahal dia bagus. Jujur Biasa itu bingung. tuh grafis itu kurang orang. Jadi kalau dibantu itu harusnya bersyukur aja. Kenapa ini malah minta maaf dibantuin orang? Itu makanya kayak aku pikir dia tuh nosy, jadi kayak kerjain orang diambil. enggak itu sebenarnya karena waktu itu lagi chaos kan, terus organogram nggak ada yang ngerjain, itu gue lagi ngerjain fits, yang fits juga nggak ada yang ngerjain juga ngerjain itu sama Jason juga, terus si Rifan tuh udah minta, jadi ya udah dia yang langsung ngambil organogram. Emang gitu sih biasa kalau ketua tuh kalau emang staffnya lagi udah nggak kerjain, mau nggak mau dia harus. Bukan kesalahan dia kan, maksudnya kayak ya, mereka chaos, kayak dianya lagi nggak chaos. Mungkin dia salah, dia nggak komunikasi dulu di awal. Iya. Tanya dulu staffnya chaos gak gitu kan, tiba-tiba dia baru nyadar staffnya chaos, terus mungkin dia juga panik. Harusnya kan coba tanya dulu atau ngomong gimana, atau mungkin dibagi, tapi dia langsung ngambil semua kan, berarti otomatis itu berarti di saat itu dia panik. Dan di saat panik, kalau lu sebagai ketua cara paling gampang lu ambil alih. Kayak pilot, kalau udah pilotnya jelek udah mau nggak mau, kalau bisa pilot udah dia langsung take over. Itu kan contohnya. Cuma menurut gue juga, kenapa kalian bisa kabit kreatifnya nggak masuk grup gitu? Padahal dulu tuh kalau gue ya, itu yang bikin grupnya kabit kreatifnya. Enggak, dia tuh udah bikin grup Garuda Kreatif. Dia udah bikin yang besar. Terus Klarifikasi nih. kita tuh katanya kata Rifan kayak bikin aja grup. Kayak lo kalau mau bikin grup, bikin aja grup gitu. Jadi kita bikin grup. Jadi Kelupaan aja nge-invite. Kalau mau jujur sih kelupaan aja invite. dia nggak ada inisiatif sih, kayak nggak ada kepikiran buat invite Rifan, kayak dia tiba-tiba ngomong masukin Enggak nanya. Nah, lewat LPG kan beres kan? Udah. Yang sekian. Gitu. Nanya apa lagi nggak? Kalau di luar yang kita bahas tadi kayak grafis dan lapangan gitu, ada cerita unik lain nggak Pak di ITB? Ada TPB gue cerita nggak unik sih, ini cerita menyedihkan. Jadi dulu pas gue UTS waktu Fisdas, nilai gue 0, tapi bukan karena gue nggak belajar, itu gue udah belajar. Pas ujian gue juga ada kayak sangat pede gue bisa. Terus tiba-tiba pas gue kumpul, format reset, waktu tinggal 2 menit, jadi kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya 0. Gue bilang ke dosen gue, terus dia dengan untungnya dia baik, dia bilang ya udah, kita anggap ujian lu cuma 2 kali, tapi lu ujian 3. Cuman kan punten ya, ujian 3 sama ujian 1 tuh materinya beda ya. Ujian 3 tuh kayak ujian 1 tapi dikasih termo dan kawan-kawan ya kan. Tapi aja susah. Ini gue drop tuh. Akhirnya itu sih menurut gue unik, itu di situ gue langsung kayak ITB Institut Terbaik Bangsa, baik. Itu satu. Terus KRS juga semua unik sih. Cuma kalian nggak ngalamin KRS ya. KRS Hunger Games yang kan nama KRS sih. KRS. iya KRS. Tapi kita Cuma kan cepet kan. ya, kita nggak. Maksudnya kan kalian nggak ada kayak natap layar putih 3 jam kan? Oh iya, nggak ada. Kita nggak ada. Tapi itu ada pengalaman unik. Cepet gak sih tapi? Cepet. Cuman Tapi gara-gara cepet itu cepet habis juga. Iya, cuma habis Gak akan cepet, tapi stay dulu mah udah iya. Lu harus fast hand aja emang. Lu harus bener-bener stand. Dulu tuh misalnya KRS jam 8, itu gue standby dari 7.30 udah standby. Itu bener-bener 7.59 gue mouse gue udah hover. Tinggal klik. jam 7.45 kelas job kelas temen gitu. Nah kalau cepet bisa. Dulu juga gue pas ini anak-anak private banyak yang nggak tahu soal gue habis KRS gue nggak bilang di grup, tapi dulu KRS gue pas masih rusuh pun gue di bawah 1 jam. Anak private bisa 1 jam ke atas belum mendapat. Gue kayak jam 8 mulai, 8.57 gue udah selesai. Itu gue ngambil kayak 22 SKS atau berapa gitu banyak. Dan bahkan itu keluar prodi masih dapat. Jadi sebenarnya tergantung fast hands lu aja, responnya yang penting cepet lu standby ini. Dulu tuh gue sampai HP buka, iPad buka, laptop buka. Tapi setiap buka tuh laptop tuh gue buka 3 tab atau 4 tab. Soalnya kan yang bikin lu gak bisa masuk tuh bukan internet tuh jelek. Emang servernya dibatasin. Servernya dibatasin. Jadi kalau lu bisa buka tab banyak terus tab waktu gue yang bikin cepat banget itu
itu kayak HP gue milih, iPad gue milih, laptop gue milih, langsung 3 matkul sekaligus. Jadi kalau gue ambil 7 matkul nih, udah 2 rotasi selesai, tek, udah beres gitu. Dan emang kalau dulu tuh yang parah, ini kan pagi gitu ya. Kalau dulu tuh kayak jam 12 malam, ini gue diceritain ya, jam 12 malam, lu masuk, itu baru cutting gue cerita, dia jam 2 baru bisa masuk. Dan itu layarnya cuma putih. Jadi lu udah malam, mata lu udah capek, itu udah layar putih kayak gitu. Terus yang parahnya lagi, kalau kalian nyadar tuh, nggak tahu yang sekarang ada atau enggak, kadang tuh servernya di reset. Jadi lu lagi login, tiba ntar error 504. Nah itu berarti servernya dari pusat di reset. Temen gue waktu ada, iya temen gue waktu udah layar putih lah 1 jam, dia masuk, baru milih logout. gue kok KRS bisa meet sama teman-teman gue kan, itu kocak aja reaksi mereka. Terus semua kebun binatang keluar ya, cuma karena KRS, pembodohan KRS. Terus udah gitu kayak apa sih namanya? Yang bikin kesel tuh kayak lu punya 1 tombol muter lama. 1 tombol tuh bisa sama dengan logout. Kalau sekarang kan loading bentar dapat gitu kan. Lebih enak. Dulu emang udah rebut-rebutan. Lu bener-bener putih semua layarnya. Terus kayak yang males tuh kalau logout. Kalau logout harus ketik-ketik lagi kan. Terus kayak ini. Terus udah gitu dulu tuh dibatasin sebenarnya. Waktu itu bilang jam 8 yang kita kasih akses 2000 anak 18 dulu ya. Ntar jam 9 baru anak 19, terus jam 10 baru anak 20. Terus waktu itu pada masuk semua kan. Itu sampai kalau gue lupa di Twitter atau di grup mana gitu ada yang ngomong. Anak-anak 19-20 jangan masuk dulu dong. Kasih. Iya, ini ngomel mereka kan. Terus kita kayak bodoh amat tadi. Brute force masuk gua. Dapet kok buktinya. Terus aku dapat tips lagi kan, kayak waktu itu sempat mau agama Islam, terus kayak nggak dapet, disuruh sit in kan. Jadi orang kayak bilang aja ke dosennya mau sit in gitu. Terus waktu PRS-an itu kayak kan bingung kan, kok nggak dapet slot, terus kayak penuh gitu sampai habis. Terus Jadi gimana? Baru disuruh ke TU, dibilangin kayak kalian sebelumnya ngambil kelas yang lain enggak, katanya wah kalau misalnya nggak dapet gitu mending ngambil kelas yang nabrak katanya. Terus kayak nanya ke yang lain gitu, jadi kayak kalau misalnya mau kayak matkul umum, misalnya mau ngambil suatu matkul itu kan, itu mending ngambil matkul yang nabrak. Nah dari matkul yang nabrak itu ntar kita ke TU minta digantiin ke jadwal yang nggak nabrak. Itu kayak ternyata tipsnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Iya, waktu itu kan kayak aku datengin ke yang Lastek gitu kan, kayak yang kantornya MKU, katanya kayak iya, jadi kayak terus kalau misalnya mau sit in tuh harusnya kayak ke mereka dulu terus dikasih surat gitu. Jadi kayak gara-gara barusan lagi selang-seling online offline tuh kayak aturannya tuh pada nggak jelas semua gitu. Iya sih emang tapi emang kalau aturan ya perizinan di TB emang gak jelas. Tapi ya, jadi lain kali kalau misalnya mau ngambil matkul umum mending ngambil yang nabrak terus. Sebenarnya yang paling ramai itu biasa bukan agama, yang ramai itu biasa bahasa. Iya, bahasa Jep paling ramai. Itu gak mau bahas ya. Nah, terusnya semester depan mau ngambil bahasa Jerman kalau misalnya nabrak kayak Enggak, Jerman nggak sebanyak Jepang. Mau ngambil Jepang kalau misalnya nabrak ngambil kelas lain gitu. Kayaknya ada berapa? 3 kelas. Jepang tuh 2 kelas kalau gua dulu. Tapi waktu itu dijadiin 3 karena yang ngambil kelas 2, yang ngambil kelasnya kayak kebanyakan akhirnya dibikin kelas baru. Iya, kayaknya nggak bakal ngambil nabrak terus nanti dari pindahin. Kayaknya gitu caranya. Teknik sama antar agama juga. Kasih tahu. Agama masih bisa ngambil kapan aja sih sebenarnya. Jepang juga. Jadi emang Agama pasti kayak yang Islam kan pastinya kayak banyak juga 7 atau 8 gitu. Tapi yang nggak nabrak cuma satu doang. emang gitu kok. Orang bahkan tadinya gue mau ngambil Katolik kan semester ini karena gue belum agama. Terus dia nabrak. Gue harus ngorbanin 1 ke Inter. Tapi pas gue mikir-mikir gue mau ngorbanin 1 ke Inter terus gue ambil agama yang gak nabrak. Yang ngorbanin ke Inter itu gue harus datang kelasnya itu jam 7 pagi hari Senin. Jadi gue mikir gue gak mau ambil agama, gue ambil matkul pilihan lain. Sama-sama harus ngorbanin ke Inter jam 7 pagi, tapi setelah jam 7 pagi dari Selasa bukan hari Senin. Tetap aja sih gak enak gitu. Tapi ya intinya biasa tuh yang ramai itu matkul-matkul kayak gitu, matkul umum, matkul lucu kalau temen gue. Kalau lo ngambil tuh asling, tapi asling banyak nabrak sih. Aslinya katanya dosennya Bukan aspek lingkungan, astronomi lingkungan, punya FMIPA. Kalau kata cutting gue tuh simpel lu belajar kencing luar angkasa. Matkul lucu tuh kayak astronomi lingkungan, kebliklim tuh kata temen gue kayak cuman lu selama 1 semester tugasnya cuma bikin 2 resume atau 1 resume gitu, UTS sama UAS A. Basjep juga tuh lu cuma kayak santai-santai juga A gitu. Ini sekarang gue lagi ngambil studium generale, itu juga cuman kayak Oh iya. resume. Nulis resume doang. Yang kayak datang ke seminar terus nanti nulis resume. Bahkan resume, tapi resume dalam 1 hari. Jadi SG tuh hari ini. Nah hari ini tuh harus sudah beres. Tapi gampang karena resumenya lu dikasih template.
Oh, enggak. sekalian nyatet aja. Jadi emang template-nya tuh udah dibikin, lo harus bikin resume dalam 1 halaman, dan itu pun nggak full. Kan di atas ada si kopnya itu kan, nama, kelas, segala macem. Jadi kayak, Topiknya kayak random gitu kan. iya random itu asli. Tapi ntar UASnya lu harus bikin makalah dari topik, salah satu topik yang itu. Oh, ada Tapi UAS. tadi kelompokan atau Sendiri. ya tapi nggak apa sih ngelatih. Cuma langsung nggak ada UTS, nggak ada cuma ada tugas akhir, nggak ada UTS. Tapi kayak enak ngelatih biar bisa bikin kayak tulisan Ya. makalah. Semua latih buat TA sih, latih buat TA. latihan buat TA. Semua buku itu buat TA. Apa sih Kak, kayak matkul yang biasanya kalau nanya cutting itu cuma ngomongnya tuh ya itu kayak Komnas, Asling. Nah itu mah itu kalau mau lu kalau mau speedrun AE itu, kalau lu mau speedrun lulus itu pun lu belum tentu bisa speedrun lulus kalau TA lu lama. Berarti Inilah Lu persulit diri itu mah. Soalnya lu gabungin matkul-matkul AE di matkul-matkul AE, udah dapat matkul-matkul AE itu dapat bagus itu susah, lu mau gabungin yang atas-atas. terus harusnya ngambilnya apa? Kalau gua mikirnya tuh gitu, gua mikirnya matkul AE tuh udah susah dapat nilai. Masa lu harus try hard, masa lu ngambil matkul tambahannya try hard juga? Bukannya wajib ngambil ya Kak? Kan pasti semester depan. Hmm. Itu tuh matkul semester depan ditarik, soalnya mungkin ada mau exchange, ada yang mau fast track. Oh, jadi Komnas, Asling itu harusnya semester kayak materi A itu aslinya AE. Komnas AE, aspek lingkungan juga AE, tapi itu semester 7. MIB juga semester 8. MIB juga pernah ngambil kan, kemarin gue gak ngambil, bahkan awalnya MIB pada nabrak, terus pada mau ngambil, gue bingung aja, itu matkul udah nabrak, terus pada mau ngambil, begitu dosennya pada nggak enak kata. Dosen itu ada main pukul rata B, ada yang ngasih nilai, mending ntar aja lah, ngapain ngambil sekarang gitu loh. Berarti kayak mending ngambil yang lain dulu. Itu kalau kalian pengen mempersulit hidup, mempercepat kelulusan, bahkan belum tentu, atau mungkin lu pengen exchange atau mau fast track, ya ambil aja. Tapi kalau emang lu ngerasa kayak lu pengen ngambil jalur normal kayak gue, ya nggak apa-apa, juga bisa. Jadi lu ngambil matkul, jadi lu ada kesempatan buat nyoba-nyobain matkul di luar. Tapi kalau gitu lebih dari yang SKS harusnya kan? Atau udah dibahas? Soalnya kayak yang buat apa sih yang matkul umum itu bukan dikit banget ya, soal kayak berapa SKS doang gitu. 3 kalau nggak salah. Iya, 3 gitu. Ya tapi bukan berarti maksimal 3, itu kan minimal. Oh iya, berarti Kalau emang lu pengen belajar ya silakan ngambil. tapi kayak ambil aja gitu. Gue udah ngambil Bahasjep sama SG udah 4 SKS. Udah lebih dari 3. Dan ntar kalau emang gue mau ngambil yang di luar lagi, kan SKS gue bisa ngambil lebih, itu gue gak akan ambil matkul atas. Paling mentok-mentok kalau matkul atas yang mau ngambil cuma 1, matkul S2. Tapi kayaknya nabrak deh, gak bisa. Kalau ngambil matkul gue itu bukan yang buat fast track. Enggak, katanya boleh kok kalau mau ngambil. Gue udah nanya Pak Hisar, soalnya Pak Hisar koordinatornya. Ini matkul lu ya AE 504, 50 berapa gitu. Kecelakaan pesawat investigasi. Jadi gue pengen ngambil aja, for fun. Menarik tuh. Apa lu jalur apa? Aeronautika. Pengennya sih aero, tapi kalau gue ambil aero ntar nabrak sama matkul yang gue pengen ngambil itu ya. Tadi gue juga mikir gitu sih. Nabrak apa? Yang matkul S2 yang gue pengen ngambil, cuma itu masih bisa ntar sih. Tapi kayaknya aero sih, soalnya gue nggak bisa ngafalin regulasi, capek. Oh iya, aviasi harus nggak waktu lagi. Iya. Regulasi apa? Regulasi ke peraturan apa aja yang ada. Iya, aturan. Jadi kita, Jadi ada matkul, kan kita ada matkulnya nggak sih Kak? ini gue lagi ada SKU, sertifikasi kelayak udara. Terus kita ada tugas besar, itu dikasih minggu lalu atau 2 minggu lalu. Dibilang tugas besar, tapi kumpulnya minggu depan, 7 Oktober. Terus tugas besar itu kita suruh bikin proposal regulasi part pesawat. Nah itu kayak gue udah nyari kayak itu panjang banget. Jadi lo harus baca panjang, regulasi nggak jelas. Jadi kayak apa sih bau kayak hukum-hukum gitu. Tapi hukum-hukumnya tentang terbang. Tetap aja nggak enak. Soalnya panjang. Terbang gitu. Itu kayak teori doang. Jadi Kalau itu juga gitu nggak sih Kak tentang itu kayak ada gitu. kalau DT, kalau DT gue nggak tahu. Kalau DT lebih kayak aksan nggak sih? Ya tapi katanya dia aksan tapi ada kayak sertifikasi udara juga. Jadi kayak lebih memakai ilmu yang dipakai di AE. Ya mungkin gitu. Tapi kalau gue nggak suka. Jujur gue udah ngalamin kelas aviasi. Dosennya enak kayak SKU tuh gue ngambil inter, Pak Hisar tuh enak. Pak Hisar asik. Cuman materinya nggak asik. Benar-benar cuman kayak ini peraturan tentang ini, peraturan tentang ini. Terus ntar dia bahas ini peraturan tentang ini. Bahkan ada yang apa SPU tuh paling ngantuk aja. Itu gue masuk kelas kayak mau tidur. Pokoknya kalau matkul aviasi itu bikin gue ngantuk. Asik, nggak kuat gue. Gue mending aeronautika. Secapek-capeknya gue belajar angka masih asik. Cuma takutnya aero tuh cuma di kerjanya itu jujur. Kerja apa? Kayak kalau aviasi kan jelas gitu kan kerjanya di bandara. Kalau aeronautik tuh Gak tentu anjir. Lu kira aviasi kerja di bandara tentu? Lu nggak pernah liat SG Esra ya? Esra kemarin nggak kayak nggak SG OJ lulus aja. Ya silakan di uninstall SolidWorks gitu. oh iya.
kayak gak tau ya, kalian kan ada kan sesi sama Raven, ada sesi sama Raven kan yang di lapangan sipil itu kan dia bahas-bahas ini kan, bahas-bahas kerjaan kan, karir. Kalian mereka ngomong apa kalian? Ada ngomong ini kan, ada ngomong kayak kalau sedikit gue tuh, gue nanya Ezra yang dibawain itu pengen ngasih tau kalian kalau apa yang kalian pelajari di sini tuh nggak akan apa sih, kalian masuk AE bukan berarti kalian akan jadi AE gitu loh. Jadi kayak kalau masalah kerja mah gue nggak mikir dulu sih gitu. Dan menurut gue sebenarnya lu aero, lu mau aviasi, aero bisa ke aviasi juga bisa ke aero. Soalnya kayak lu nggak dibatasin, lu misalnya ngambil aviasi, lu masih boleh ngambil matkul aero. Lu ngambil aero, lu boleh ngambil matkul aviasi. Bahkan ada anak 18 dia aviasi, tapi dia TA-nya struktur. Boleh kayak gitu. Emang nggak tentu sih. Itu cuma kayak nge-labeling doang. Kalau menurut gua. Tuh, jadi ya emang kalian masih lama sih, masih tahun depan gitu. Gak usah dipikirin dulu, pikirin sekarang dulu. Gak usah mempersulit hidup anjir. Gak usah pikirin ke depan, sekarang dulu aja. Visioner boleh, tapi kalau terlalu visioner tuh membebani pemikiran sekarang. Ya nggak? Gitu. Kakaknya ada pertanyaan? Iya, boleh. Tadi gue mau nanya tapi gue lupa, sabar ya. Apa nanti gue mau nanya apa? Bukan nanti. Enggak kayak gitu. Itu tuh solar metal. Cepet. Awal-awalnya kayak material apa gitu. Gue pernah dengar. Dani apa? Labir sih kayaknya, labir. Antara Triton, astronomi, yang HMME, meteorologi, Triton apaan kak? Beton itu. oceanografi. Atau Iya makanya keren. atau yang biologi tuh Hayati yang Japun. Iya. Pokoknya antara tiga itu. Iya, kayaknya mikro biologi digabung, gue lupa. Atau dipisah ya? Tuh, pengen gue ini deh. Sambil gue mikir mungkin. Kalian wisuda daftar apa? Daftar atau keterima? Daftar sama keterimanya deh. Kalau aku daftarnya pertama lapangan, kedua deskrip, ketiga logistik, keterimanya relasi. Lu udah masukin terima berseri pindahin? Hah? Berseri pindahin? Iya. Iya. Ya udah, itu emang resikonya gitu. Oh kalau misinya tidak tuh nggak bakal dipindahin. Ya bakal antar tiga itu, kecuali emang mereka sedesperate itu sampai harus pindahin orang yang ini. Berarti itu jadi LO. Jam 8. Rapat apa? Udah rapat. kami tadi jam 12 sudah rapat logistik kak. Awe nggak ngomong apa-apa ke gue aja. Lapangan belum apa-apa. Terus Kemarin daftarnya lapangan logistik sama apa sih lagi? Kok lupa. Ini acara main event. Dapatnya logistik. Kalau aku daftarnya lapangan, terus relasi sama manajemen dapatnya relasi. kamu daftar apa? Performance, habis itu relasi, satu lagi apa ya? Fundraising, aku dapatnya performance. Kak, kalau lapangan yang dia apain sih? Ada sekolahnya ya? Sekolahnya pasti ada, soalnya kan banyak yang transisi dari online ke offline. Apalagi kalian kan yang belum ngerti apa-apa. Terutama sih testral sih. Kita tuh nggak bisa punya benchmark yang bagus buat testral karena jujur aja pas kalian Sonic banyak yang tumbang kan. Jadi kita tuh kayak sebenarnya bingung. Sebenarnya Bingung nggak apa ada nih? nonton, kita nggak ada kayak ini kan, nggak ada flat fees buat Sonic atau kompetisi. Ya kan, sementara kita adalah ya, sama kita juga nggak banyak yang latihan. Maksudnya kayak yang di sekolahin itu yang dapat sekolah Dunlap juga nggak banyak. Harusnya tuh banyak yang ikut, cuman yang ikut cuma sedikit gitu loh. Dan emang kalau gue udah ngeliatnya bukan sekolah Dunlap sih, gue ngeliatnya itu kayak sekolah lapangan. Soalnya kan buat kita kayak sekolah lapangan, soalnya kita nggak pernah lapangan sama sekali. Kakak itu sekre. Ikut. Cuman ada bagusnya gue ngelantik Dunlap. Jadi di malam mereka lantik Dunlap, itu di malam sama gue lagi forum angkatan revisi logo. Itu kalau gue lantik Dunlap, logo nggak jadi. Gitu, untung aja.
Gue juga kayaknya nggak bisa sih dengan lap, jujur. Gak bisa gue ngomong di depan. Berarti yang lantik dan lap itu, jadi misalnya datang semua nih, lap apa pertemuan, terus waktu terakhir nggak datang, berarti nggak jadi lap tuh? Enggak, emang dibatasin. Seleksi gitu. Oh, seleksi ya. Dibatasin ada penilaiannya, dan emang itu cuma dalam Sonic. Maksudnya kayak gue ngelatih itu bukan berarti gue nggak bisa ngedanlap di tempat lain. Kalau lu punya ilmu lapangan sebenarnya lu boleh ngedanlap. Kayak kemarin yang 3 teman kalian yang push up 50 itu gue yang danlapin. Dan itu yang form pengkondisian. Itu kan di luar Sonic jatuhnya. Yang Marshall, Kemal sama ini siapa ya? Jetro. Yang mereka nggak bawa Slayer. Iya, yang Dewan. Itu gue yang danlapin. Gitu. Maksudnya kayak itu kan buat dalam Sonic gitu. Masa danlap kalau umum mah sebenarnya siapapun bisa asalkan kalian punya ilmunya aja dan yang bersedia aja. Jadi kayak meskipun nggak ikut danlap, ikut sekolah danlap aja nggak apa-apa ya. Biar kayak dapat ilmu cara ngedanlap. Itu dan room juga ada yang nggak ikut dan. Dan room memang gak pernah ada sekolahnya. Itu kan cuma baca tor, baca apapun di depan layar. Cuma minta yang penting lu pancing orangnya buat dapat output yang lu mau tanpa lu harus ngasih tahu. Biar lebih nangkep. Tinggal ada masuk lapangan. Nggak ada. Tapi emang Ya padahal mau. Jadi pengen ikut. Kayaknya kalian alasannya apa? kan tulisannya kayak alasan Anda pengen. Jadi kita nggak kita Secara singkat, iya, secara singkat. Jadi kayak gue misalnya kayak pengen ngerasain hands on lapangan kayak kan dia pengen ngerasain hands on acara-acara di lapangan sama dia lebih tahu kayak tradisi di PNPN gimana. Nah iya sama aku juga gitu alasannya Kak, cuman gak terima gitu. Kamu apa? Sama kayak tertarik ikut ikut lapangan karena kayak emang pengen ikut pengen jadi kayak panitia lapangan di acara yang gede gitu. Sebenarnya masalahnya gak apa-apa sih kalau misalkan gak terima ntar kita tuh rencana ini udah boleh spill soal kemarin share udah diomongin sama Syaril beberapa kali sampai gue kira tuh mau dirahasia tapi kagak. Jadi ntar suatu saat pasti ada ntar bakal namanya sekolah trainers seklub, ntar kita tuh bakal ngadain seklub dari Wyvern, ikut aja Sekolah lapangan. TFT sebenarnya training for trainees. Jadi kayak latihan fisik, Gue rasanya kayak diajari materi, diajarin fisik segala macam. Pokoknya lo diforumin tapi nggak sebanding sama Sonic. Minimalnya, maksudnya marah-marahin bisa, disuruh turun bisa. Waktu itu gue sempat ikut segmen offline kan jadi sempat pelantikan itu ada offline-nya. Gue turun ada 50 atau berapa gitu. Jadi emang anak lapang bukan dalam sih menurut gue emang lapangan semua itu harus ready gitu ya. Soalnya kan lu mau ngasih orang fisik. Soalnya kalau lapangan yang ngasih fisik kan. Tapi dari lu sendiri harus sudah siap dong. Masa lu ngasih orang fisik lu sendiri nggak siap? Ya enggak. Gitu. Jadi dan emang kayaknya bakal ada sekolah lapangan sih buat kalian. Soalnya kekhawatiran itu sih orang-orang beberapa yang gue tanya juga. Angkatan kalian tuh banyak yang tumbal kemarin. Kita takutnya Sonic kalian ntar kan nggak lucu ya lagi Sonic anak dua dan apa tumbang kan nggak lucu. Jadi emang kita pengen ningkatin fisik kalian aja sih. Maksudnya kayak yang kayak kemarin lah. Gitu loh. dari awal ada kayak mas kalau nggak salah kayak geologi atau Karena itu nggak se-esensi itu di Mereka ada kayak enggak bukan arcana, mereka ada latihan fisik Oh, sebelum tapi emang itu prosedur kan? Tapi itu ini matiin dulu. itu kayak nggak jadi kayak gimana ya Tutup ya nggak apa-apa. dia bilangnya